Mall Klender dulunya bernama Mall Jogja, merupakan salah satu tempat yang paling parah terkena amukan massa. Mall yang menyimpan sisa-sisa kenangan tragedi Mei 98 itu masih gagah berdiri hingga kini. Mall Citra Klender, nama lengkapnya. Mall yang terletak di kawasan Klender, Jakarta Timur ini dinilai angker. Banyak mitos-mitos seram pun mulai muncul dari kawasan Mall Klender atau Mall Citra ini. Banyak yang mengaku pernah mengalami kejadian hantu di sana. Berikut ini kisah misteri Mall Klender yang dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, fenomena hiruk-pikuk yang tiba-tiba menjadi sunyi. Di mana selepas kerusuhan yang terjadi di tempat ini pada tahun 1998, banyak ditemukan hal ganjil dan aneh di sekitar lokasi mall. Salah satunya adalah fenomena munculnya nuansa hiruk-pikuk di sana. Jadi, dalam suatu waktu, di sekitar mall ini terkesan ramai oleh orang-orang. Namun ketika dilihat baik-baik, sebenarnya tidak ada siapapun di sana. Suasananya sangat sepi dan mencekam. Cerita ini sangat populer dan kata orang-orang itu adalah mereka para korban yang gentayangan. Yang kedua, duduk bersama penumpang hantu. Menurut rumor, ketika Mall Klender ini mengalami kebakaran, setidaknya ada sekitar 450 mayat yang jadi korban. Mayat-mayat ini rata-rata dalam kondisi buruk. Beberapa ditemukan remuk dan tidak berbentuk. Fenomena ini tidak hanya membawa duka, tapi juga cerita mistis. Seperti yang dialami oleh seorang pria berikut. Jadi si pria ini naik angkot nomor 27 dengan jurusan Rawamangun. Ketika itu ia bersama dengan penumpang yang terlihat misterius. Sampai akhirnya ketika angkot berhenti di depan Mall Klender, orang-orang ini pun turun dan masuk ke dalam sana. Si pria ini pun bergidik ketakutan lantaran ia baru saja satu kendaraan dengan para hantu. Yang ketiga, uang yang mendadak jadi daun. 3 malam pasca Mall Klender mengalami kebakaran, banyak kejadian angker yang dialami oleh orang-orang di sekitar lokasi, termasuk para sopir angkot yang trayeknya melewati mall ini. Jadi, diketahui para sopir itu sering mendapatkan penumpang gaib. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai akhirnya mulai terasa tidak wajar ketika ada penumpang-penumpang yang turun di Mall Klender. Biasanya mereka akan menghilang tiba-tiba dan uang yang diberikannya berubah menjadi daun. Yang keempat, kisah arwah ayah yang kembali datang. Mall Klender juga menyisakan kisah menakutkan dari seorang pemuda bernama Yanto yang kehilangan ayahnya akibat peristiwa kebakaran itu. Jadi, ayah Yanto yang diketahui memang sudah meninggal, dikatakan oleh seorang pemulung masih hidup dan berada di lantai 3 mall. Antara ragu dan bingung, Yanto pun benar-benar mencari sang ayah. Seremnya, ternyata ia benar-benar mendapati sosok si ayah. Namun jangan tanya wujudnya seperti apa. Yang kelima, tangisan misterius. Beberapa waktu setelah kejadian, Mall Klender jadi semacam tempat paling mencekam di Jakarta. Saat itu, hampir jarang orang yang berani lewat di sekitaran mall. Jikapun memberanikan diri, biasanya bakal mendapatkan hal-hal aneh. Mulai dari mencium bau-bau terbakar, walaupun tidak nampak asap, sampai suara-suara orang menangis. Yang keenam, telepon umum di lantai dasar. Salah satu lokasi yang dianggap berhantu di Mall Klender adalah lantai dasar. Namun kendati disebut angker, masih ada saja orang-orang yang penasaran dan ingin mencari kebenaran sosok hantu di sana. Hal itulah yang dilakukan 2 orang mahasiswa ini. Penasaran, mereka memberanikan diri memburu sosok hantu di lantai dasar Yoga Plaza. Mereka memulai aksi pukul 23 malam, saat seluruh pekerja mall sudah pulang. Kedua pemuda itu memutuskan untuk menunggu di salah satu telepon umum. 3 jam menanti, mereka mulai bosan. Namun kejadian angker justru terjadi saat mereka kedua hendak pulang pada pukul 01.00 pagi. Kejadian angker itu dimulai dengan bau-bau seperti daging terbakar. Dilanda ketakutan, tiba-tiba lampu lorong langsung mati tiba-tiba
Dalam kegelapan itu, bau misterius semakin kuat dan mereka berdua melihat sosok pria berdiri dengan wajah hancur dan tubuh hangus terbakar. Yang ketujuh, hantu SPG. Kejadian ini dialami oleh seorang pemuda dengan ayahnya. Pemuda asal Magelang ini hendak menuju rumah kontrakannya yang ada di kawasan perumahan Klender. Saat itu tahun 2000, atau 2 tahun setelah tragedi mengerikan itu. Pasangan ayah dan anak itu tiba di Terminal Pulau Gadung pada pukul 2 pagi. Pada tahun 2000, suasana Jakarta memang belum ramai seperti sekarang. Mereka berdua naik metro mini dan turun di kawasan Kebun Singkong. Perjalanan mereka lanjutkan dengan menyeberang rel kereta sampai menuju jalan utama Jatinegara. Lama berjalan, mereka memutuskan duduk di halte menanti angkot menuju Kampung Sumur. Karena bukan orang asli Jakarta, mereka berdua menunggu di halte yang tepat di depan Mall Klender. Lalu tiba-tiba muncul seorang SPG wanita dari arah Jogja Mall. SPG itu duduk begitu saja. Tidak selang beberapa lama, si ayah langsung menarik tangan putranya dan mengajaknya pergi. Penasaran, sang anak melihat sosok SPG yang ada di halte. Tapi bukan manusia yang dia lihat, namun sosok tubuh yang separuhnya hangus terbakar. Yang kedelapan, pembeli nasi misterius. Setelah terbakar, Yogya Plaza memang membutuhkan waktu lama untuk dibenahi. Sehingga suasana yang terbangun di sekitar pusat perbelanjaan itu memang angker. Salah satu kelompok yang harus menjadi saksi angkernya adalah para pedagang kaki lima. Seperti yang dialami seorang penjual nasi goreng. Saat kejadian itu terjadi, penjual nasi goreng ini melintas di depan gedung kosong Yogya Plaza pada pukul 01.30 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara memanggil dirinya yang hendak membeli nasi goreng. Sang penjual berhenti dan sangat kaget saat tidak melihat satupun orang di sana. Mulai merasa takut, sang penjual nasi goreng berusaha memberanikan diri. Namun beberapa meter ia berjalan, bulu kuduknya menjadi berdiri. Tiba-tiba, entah dari mana, tampak seseorang sedang berdiri di pinggir jalan. Tapi bukanlah orang dengan penampilan normal, namun dengan tubuh dan pakaian yang seperti habis terbakar, serta tidak mempunyai kaki alias melayang. Dan yang terakhir, satpam hantu. Kisah ini dialami seorang penjaga di Mall Klender, yang kini sudah menjadi Mall Citra. Saat itu, penjaga ini mendapatkan tugas malam dengan kedua temannya. Hingga tiba waktunya pusat perbelanjaan itu tutup, dan ketiga petugas jaga ini diwajibkan menyelusuri mall dari lantai teratas sampai lantai terbawah sebelum pulang. Malangnya, sang saksi mata ini rupanya ketinggalan dua temannya yang sudah menuju lantai atas. Enggan tertinggal jauh, pria ini langsung berlari agar sejajar dengan seorang temannya. Mereka menyusuri lantai 3, tempat banyak ditemukan mayat korban kebakaran. Yang membuat pria ini merasa takut adalah suara langkah kaki temannya yang tidak bergema di sepanjang lorong kosong. Temannya itu tetap berjalan sampai berbelok di lorong dan hilang. Ketakutan, penjaga ini berlari menuju belokan dan lebih kaget lagi saat sosok temannya lenyap begitu saja. Bau mayat membusuk pun langsung menyeruak. Tanpa pikir panjang, penjaga itu langsung berlari menuju lantai bawah, dan betapa kagetnya dia saat menabrak temannya yang beberapa menit lalu menghilang di lantai 3. Lebih kaget lagi saat temannya itu bilang bahwa dia tidak ikut ke lantai 3 dan hanya berdiri di lobi sedari tadi menunggu dirinya. Itulah beberapa kisah menyeramkan dari Mall Klender yang berada di Jakarta Timur. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua.